Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rekan Aulian India dengan NIM 191221018. Di video kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisis rencana strategis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada tahun 2025 hingga 2029. Adapun topik pembahasan pada video kali ini, yang pertama ada profil rumah sakit dan juga rencana strategisnya, kemudian ada analisis situasi dengan SWOT, ada posisi strategis Rumah Sakit Hasan Sadikin, key performance indikator Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan yang terakhir ada roadmap strategis dan juga upaya perbaikan. Yang pertama yaitu ada profil Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga rencana strategisnya. Rumah Sakit Hasan Sadikin merupakan rumah sakit vertikal atau di bawah pengelolaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertipe A, di mana telah terakreditasi internasional sebanyak 3 kali berturut-turut oleh Joint Commission International atau JCI. Untuk visinya sendiri yaitu rumah sakit dengan pelayanan unggulan di level Asia dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk misinya sendiri itu mencakup 6 poin utama, yakni memperbaiki pengalaman pasien melalui perbaikan berkualitas pelayanan dan fasilitas pendukung. Kemudian peningkatan kualitas pemberi layanan melalui peningkatan produktivitas kerja, meningkatkan mutu layanan klinis melalui standarisasi pelayanan, meningkatkan tata kelola rumah sakit melalui digitalisasi layanan, memberikan pengampuan untuk meningkatkan kapabilitas jaringan rumah sakit secara nasional, dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, hingga penelitian yang berkualitas dan inovatif. Untuk mencapai visi misi tersebut, Rumah Sakit Hasan Sadikin itu membuat 3 pilar strategis. Yang pertama ada layanan terbaik sehingga dapat mencapai pada level Asia dengan perbaikan pengalaman pasien, peningkatan kualitas pemberi layanan, standarisasi mutu layanan klinis, dan juga digitalisasi tata kelola. Selanjutnya ada pengampu nasional dengan 9 layanan prioritas berupa KJS KIA, respirasi, dan tuberkulosis, diabetes mellitus, gastrohepatologi, PIE, dan juga kesehatan jiwa. Selanjutnya ada pengembangan riset berupa rumah sakit dijadikan sebagai rumah sakit pendidikan, kemudian riset klinis berkualitas, publikasi internasional, dan juga inovasi layanan yang berbasis riset. Selanjutnya yaitu ada analisis situasi dengan SWOT, yang dimana ada analisis internal dan juga analisis eksternal. Untuk analisis internal sendiri itu ada strength dan juga weakness, analisis eksternal itu ada opportunity dan juga threat. Untuk sisi positifnya sendiri itu ada strength dan opportunity, sedangkan untuk sisi negatif itu ada weakness dan juga threat. Hasil dari analisis strength sendiri itu ada layanan spesialistik terlengkap di Jawa Barat, 80% dokter konsultan untuk kasus kompleks, kemudian fasilitas canggih seperti PET scan dan juga robotic surgery, akreditasi JCI 3 kali berturut-turut, pusat pendidikan kedokteran nuklir di Indonesia. Yang terakhir ada lokasi strategis dengan akses yang mudah. Selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan berupa lahan parkir tidak memadai, sistem informasi rumah sakit yang belum support semua kebutuhan, persepsi negatif waktu tunggu pelayanan, biaya penyusutan tinggi, keterbatasan ruang rawat intensif, dan juga ketergantungan pada pendapatan JKN. Untuk opportunity-nya sendiri itu ada kasus kompleks severity level 3, kerjasama asuransi dan perusahaan, pemanfaatan media sosial marketing, kolaborasi internasional, kemudian ada potensi pasar Jawa Barat yang dimana penduduknya itu ada 1/5 penduduk Republik Indonesia, Bandung sebagai destinasi wisata yang dapat menarik pasien dari nasional maupun internasional. Kemudian ada threat atau ancaman berupa kompetitor rumah sakit baru yang bermunculan, tuntutan kualitas dan hukum meningkat, instabilitas keuangan BPJS, kebijakan dokter asing, kemudian berobat ke luar negeri, serta risiko first major dan emerging disease. Kemudian ada posisi Rumah Sakit Hasan Sadikin yang dimana berdasarkan hasil analisis situasi SWOT ditemukan bahwa posisi Rumah Sakit Hasan Sadikin ini tuh berada di kuadran 1 dengan titik koordinat 0,30 dan juga 0,53. Yang dimana Rumah Sakit Hasan Sadikin tuh dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang sudah saya sebutkan tadi. Maka strategi yang digunakan yaitu berupa agresif, berupa meningkatkan pelayanan yang berkualitas, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, melakukan pengelolaan keuangan rumah sakit secara optimal, membangun sistem pemantauan, melakukan audit dan evaluasi berkala, melakukan benchmark dan kerjasama dengan organisasi internasional terutama pada kawasan Asia, dan juga dapat melakukan sistem transparansi terkait kualitas pelayanan. Rumah Sakit Hasan Sadikin juga melakukan key performance indikator yang dimana membagi 4 perspektif. Dari 4 perspektif tersebut tuh ada 12 indikator KPI. Yang pertama itu ada perspektif finansial berupa EBITDA margin, kemudian stakeholder tuh ada customer satisfaction, pengampuan lokasi, dan juga pendapatan penelitian. Selanjutnya itu ada proses bisnis yang berupa IT integration, low maturity, BOR. Selanjutnya itu ada hash rate, standar klinis, dan juga pendapatan non-JKN. Kemudian ada learning and growth yang berupa employee satisfaction dan juga training effectiveness.
Untuk baseline dan targetnya sendiri itu dapat dilihat di layar. Selanjutnya yaitu ada roadmap strategis Rumah Sakit Hasan Sadikin, yang dimana berdasarkan analisis situasi yang dilakukan dan juga penentuan key performance indikator tadi, Rumah Sakit Hasan Sadikin tuh membuat roadmap strategis untuk 2025-2029 yang dibagi 3 tahap. Yang pertama yaitu ada quick wins yang dilakukan pada tahun 2025, seperti perbaikan fasilitas pendukung, ada kayak parkir, taman, toilet, hingga waktu pelayanan. Kemudian implementasi sistem terintegrasi seperti administrasi dan juga rekam medis. Selanjutnya ada training service excellence yang dimana dilakukan semua staf yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien. Selanjutnya ada customer complaint system yang dimana membuat sebuah sistem untuk menangkap keluhan pasien seperti membuat call center maupun survei kepuasan pasien. Selanjutnya ada medium term project yang dilakukan pada tahun 2026 hingga 2027 seperti layanan unggulan berbasis riset, penelitian, dan sebagainya. Kemudian ada inventory sistem terintegrasi, ada juga peningkatan kompetensi SDM dan cara memfasilitasi peningkatan kompetensi tersertifikasi oleh nakes maupun tenaga medis. Kemudian ada digital marketing channel yang dimana disebutkan bahwa di weakness tadi itu Rumah Sakit Hasan Sadikin tuh masih bergantung pada pendapat JKN. Maka dengan adanya digital marketing ini tuh dapat menarik pasien non JKN. Selanjutnya ada long term inisiatif yang dilakukan pada tahun 2028 hingga 2029. Ada Blue Maturity Level 4, baik dari aspek finansial maupun kualitas. Kemudian ada konsolidasi pengadaan, ada optimalisasi efisiensi keuangan, seperti melakukan review tarif inasi biji secara berkala, meningkatkan kualitas klaim JKN ke BPJS Kesehatan, dan juga menerapkan standar unit cost pelayanan. Dan yang terakhir ada stabilisasi semua sistem. Selain roadmap tadi, Rumah Sakit Hasan Sadikin tuh dapat melakukan upaya perbaikan. Yang pertama itu ada pengimplementasi green hospitality dan sustainability seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah medis secara lingkungan, dan juga penggunaan panel surya. Hal ini juga sejalan dengan visinya, yakni mengembangkan secara kelanjutan. Kemudian ada pengembangan telemedicine regional dan integrasi aplikasi untuk registrasi online, yang dimana disebutkan pada weakness tadi juga bahwa sistem informasi itu belum memenuhi semua kebutuhan. Kemudian ada implementasi International Patient Center untuk mendukung medical tourism, yang dimana Bandung sendiri itu sebagai destinasi wisata yang dapat menarik pasien internasional, sehingga penting dilakukan International Patient Center ini, yang dimana mencakup layanan navigasi lengkap pasien dari prakedatangan hingga pasca perawatan. Selanjutnya ada kolaborasi triple helix antara rumah sakit, universitas di Bandung, dan juga industri, yang dimana dapat mengembangkan alat kesehatan, produk kesehatan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu membentuk crisis response unit yang siap menghadapi emerging disease dan melakukan audit serta simulasi kebencanaan secara rutin, dan juga penerapan sistem reward dan recognition berbasis kinerja yang dapat meningkatkan motivasi karyawan dan mendukung pertumbuhan organisasi. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas SDM di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Berikut daftar pusaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.